Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 2025 segera akan berakhir. 2026 sampai 2029 segera dan pasti akan datang. Akan menjadi pertaruhan, akankah Indonesia menapak menyongsong kemajuan dan kesejahteraan bagi negara dan bangsanya? 2045 akankah menjadi tahun emasnya di 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia? Gamang sungguh, tersirat tekad dan langkah Bapak Gubernur untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan wilayah dan masyarakat Jawa Barat, dan juga Bapak Presiden untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang maju menuju masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya pernah tinggal di ibu kota Jakarta, walau sekarang saya telah kembali hidup di desa. Saya juga sudah menjelajah pulau-pulau besar dan kota-kotanya di seluruh Indonesia. Yang ingin saya katakan, ketika saya di ibu kota Jakarta, karena tugas dari perusahaan tempat saya bekerja, saya pernah hadir di acara Istana Negara. Begitupun ke kantor-kantor kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan saat itu. Saya juga berkunjung ke kantor-kantor Pemda provinsi, kota atau kabupaten, terkhusus ke kantor Pemda dan dinas di Provinsi Jawa Barat dan beberapa kabupatennya. Ketika saya ditugaskan bekerja di kantor cabang Kota Bandung. Semoga para birokrat di Gedung Sate saat ini sama dengan pada waktu dulu ketika saya suka silaturahmi kepada mereka. Beliau-beliau sangat mikiran rakyat karena hampir sebagian besar dari beliau-beliau itu sedang membaca koran pikiran rakyat di ruangan kerjanya. Pernyataan ini saya sampaikan dengan maksud sebagai surat terbuka kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo yang saya muliakan, dan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang saya banggakan. Apa yang telah saya sampaikan pada prakata terdahulu adalah sedikit dari pengalaman saya bersentuhan dengan birokrat-birokrat di pemerintahan pada masa lalu. Harapan saya ini dapat menjadi cermin dan dasar bagi cita-cita untuk menjadikan Jabar istimewa dan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ketika kita ingin partisipasi dalam kegiatan proyek pemerintah, kita mempunyai akses pada perencanaan pembangunan nasional melalui Blue Book, begitu istilahnya saat itu di Bappenas. Kita tinggal pilih mau proyek yang mana, tapi kita akan diberitahukan informasi bahwa proyek itu sudah ada yang punya. Tentu yang punyanya petinggi di pemerintahan. Kemudian kita diarahkan ke gedung dewan untuk mendapat restu dari wakil rakyat yang menjadi koordinator proyek. Setelah jelas mengantongi satuan tiganya, maka kita tinggal langkah selanjutnya mengatur proyek bersama pimpinan kegiatan atau Pimpro dan panitia pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengumuman tender sampai pelaksanaan pekerjaan. Sudahlah itu menjadi proyek kita dalam tanda kutip. Di sini mulailah persekongkolan jahat dengan tambahan bumbu-bumbu hiburan dan maksiatnya. Happy saja karena semua sudah diatur. Istilah kerennya, pengusahanya bisa kerjasama dengan baik. Prosedur apapun sesuai aturan
akan lolos dari pemeriksaan. Barang busuk pun akan dibilang bagus karena sudah jelas pembagian berapa dan untuk siapanya. Cerita ini kurang lebih sama dari pusat sampai daerah, karena di daerah pun arahannya tentu dari pusat. Kebijakan menteri, kepala daerah, sehebat apapun, akhirnya akan jadi pengaturan-pengaturan yang tentu akan menjadi kepentingan dan keuntungan berbagai pihak di kelembagaan pemerintahan dan perusahaan rekanan. Ini tidak terlepas dari ruwetnya kondisi dan situasi aparat birokrasi, karena kolaborasi jahat penguasa dan pengusaha yang lebih menginginkan cuan daripada kepentingan bangsa dan negaranya, daripada kualitas hasil kinerjanya. Seorang pemimpin lembaga pemerintahan yang baik dan jujur akan kalah dalam tanda kutip, sehebat apapun dia, karena telah dikelilingi oleh birokrat-birokrat dan pengusaha-pengusaha yang telah mengakar di lembaga itu. Sehingga akhirnya si pemimpin itu akan menyerah dalam tanda kutip. Si pemimpin itu kalau sudah waktunya merasa tidak dibantu dan disokong oleh aparat di bawahnya, tidak diindahkan, tidak dipedulikan instruksi-instruksinya. Idealisme dan integritasnya tinggal dipendam dalam hati. Akhirnya, terserah kalian semua. Itulah ungkapan yang keluar dari mulutnya sebagai ucapan putus asa dia. Apalagi kalau sudah masuk famili, kawan atau kolega yang menjadikannya tidak enak hati. Itulah masa lalu yang pernah saya rasakan dan menjadi pengalaman berat dalam berada dalam sistem dan lingkungan yang rusak dalam tanda kutip di birokrasi pemerintahan pada masa itu. Saya mungkin terlalu berharap untuk masa kini dan ke depan. Wahai Gubernur Kang Deddy Mulyadi, karena saya merasakan ada aura baik dan jujur dari Pangersa. Wahai Presiden Bapak Jenderal Prabowo, karena saya kagum pada perjuangan dan kekonsistenan Pak Jenderal dalam kepemimpinan nasional saat ini. Saya ingin sejujur-jujurnya menyampaikan hal kecil saja dalam penyampaian surat terbuka ini, yaitu tentang dana desa dan makan bergizi gratis. Karena itulah yang menurut saya menyentuh langsung rakyat jelata dan generasi anak bangsa menuju masa depannya. Saya sangat memohon dana desa dievaluasi dan diperbaiki sistemnya, diaudit dan diselamatkan programnya. Sungguh sayang, bermiliar-miliar uang untuk pembangunan di satu desa, sementara pengelolaannya tidak memperlihatkan keintegritasan pemimpin dan aparat desanya. Kegiatan-kegiatan pembangunannya tidak profesional, tidak akuntabel, tidak menjalankan good governance. Sesungguhnya bukan kemajuan desa dan masyarakatnya yang terjadi, tapi kemandekan, kekurang manfaatan, hanya penghamburan, kalau tidak dikatakan penyelewengan uang negara atau uang rakyat. Senyatanya justru perilaku koruptif dan kesewenang-wenangan, karena masyarakat tidak bisa mengoreksi dan akhirnya menjadi apatis. Kemana masyarakat harus mengadu? Ke instansi di atasnya, ke camat, ke dinas Pemdes, ke inspektorat, ke DPRD, ke APH. Nonsens, melelahkan, dan sungguh-sungguh menyesakan dada dan jiwa yang punya harapan kemajuan desa dan warganya. Tak ada cara. Pimpinan dan aparat pemerintahan desa harus dihukum dalam tanda kutip, baik dari segi administrasi maupun segi pidana, agar ada efek jera dan untuk perbaikan sistem pemerintahan ke depannya.
kalau ingin desa maju dan sejahtera masyarakatnya, lebih-lebih kalau ingin Jawa Barat istimewa. Kemudian beralih ke masalah MBG, suatu terobosan yang sangat baik dari Bapak Presiden. Tapi apalah lacur, kejadian-kejadian yang terlihat dan sudah dirasakan akibatnya di hari-hari ini, itu gambaran nyata betapa tidak berintegritas dan tidak profesional, tidak melaksanakan pengelolaan yang akuntabel dan good governance. Masyarakat yang mengerti hanya bisa menonton, karena siapa sih yang menjadi pemilik dapur MBG itu? Tiada lain pemain yang itu-itu saja. Pak Dewan Pusat yang punya 8 dapur MBG, Pak Birokrat dan bestinya, dan pengusaha dadakan. Betul Pak Presiden, memang terekrut tenaga kerja yang banyak. Tapi apakah sistemnya sesuai SOP? Saya mohon dievaluasi dan dipalidasi ulang demi perbaikan ke depannya. Dan saya usul nama MBG atau makan bergizi gratis diganti menjadi MSP atau makan sehat bergizi, atau apapun nama yang lebih baik, untuk menyadarkan kita semua bahwa makanan sehat bergizi bagi siswa itu bukan gratis sebagai santunan dari mereka yang memiliki dapur MBG, tetapi dibiayai dengan uang negara, uang milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau boleh saya usul, sebaiknya program dana desa dan makan bergizi gratis dievaluasi secara cermat dan menyeluruh, sesuaikan dengan kondisi kewilayahan, sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, sesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal, karena tidak bisa diseragamkan seperti saat ini yang sedang berjalan. Perketat pengawasan dan pengendaliannya, dan manajemen yang dijalankannya harus berupa tata kelola program yang berkelanjutan, bukan seperti proyek yang berbatas waktu dan hanya mengejar hasil final pekerjaan. Mungkin ini perlu waktu. Sebaiknya menurut saya, program ini dijeda dulu dengan target waktu pelaksanaannya saat awal semester 1 2027 untuk dana desa. Itu pun bisa dijalankan setelah terevaluasi dan tervalidasi kesesuaian program pembangunan desa yang memenuhi syarat ideal dalam pelaksanaannya yang transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien. Dan untuk MBG sebaiknya dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran baru 2026-2027 atau awal tahun 2027, sehingga bisa dijalankan karena telah siap pemenuhan syarat keamanan pangannya, kesesuaian nutrisi lokalnya, dan keprofesionalan kerja penyelenggaranya. Saya yakin dengan adanya jeda ini, masyarakat akan lebih mengerti sekaligus menghargai, serta tidak akan mengurangi popularitas Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan Presiden Bapak Jenderal Prabowo. Justru akan menambah kepuasan rakyat pada kinerja pemerintah, karena semua langkah itu dilakukan demi perbaikan dan peningkatan kualitas program dana desa dan makan bergizi gratis. Terakhir, saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas apa yang telah saya sampaikan. Saya sadar siapa sih saya, tapi semoga apa yang telah saya utarakan menjadi sumbangsih pemikiran bagi semua, bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bravo Bapak Jenderal Prabowo, bravo Kang Deddy Mulyadi, merdeka, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.